sebentar, saya close untuk materi kewarganegaraannya. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup dari manusia, binatang, juga tumbuhan ya. Untuk tugasnya bagaimana Mbak? Sudah dicoba? Jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Membuat video presentasi tentang proses terjadinya pembuahan angiosperme atau pembuahan tanaman berbiji ganda atau dikotil ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Saya masih menunggu untuk videonya. Jika ada kesulitan atau mungkin masih ada kebingungan, boleh nanti ditanyakan, saya akan membantu insya Allah. Nah, karena materinya sudah selesai untuk perkembangan, kita belajar untuk bab 3 keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum masuk dalam materi, nanti di sini kita akan belajar. Oh, kemarin nggak dikasih listnya Mbak. Oh, nanti saya share ini ya, mau langsung berupa downloadan PDF-nya, apa mau download sendiri di link bukunya. Saya sudah download semua bukunya yang ditentukan oleh Pak Fare bagian kurikulum, buku yang dipakainya. Mau berupa langsung PDF-nya seperti ini. Jadi bukunya berupa PDF modul seperti ini. Mau langsung saya kirim berupa PDF apa linknya Mbak? Nanti Mbak Yeti download sendiri di link bukunya, apa download langsung berupa PDF seperti ini? Oh, kirim link aja. Oke. Linknya itu berupa ini, sudah di list, nanti saya kirimkan ya ke inbox ya Mbak ya. Nanti boleh ditunggu. Oke. Nanti bisa dipakai untuk belajar. Karena kemarin kan ada gini, jadi soalnya nanti walaupun Mbak Yeti ke linknya, nanti di download juga ini berupa PDF seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini, dia tetap berupa PDF. Oh, PDF nggak pakai aplikasinya. Boleh di download Mbak, soalnya biasanya kalau seandainya nanti UTS-nya kalau tidak pakai sistem yang baru ya, pakai ini online sistem baru, biasanya soalnya nanti berupa PDF. Kalau saran saya download ini aplikasi PDF saja Mbak, supaya nanti kalau ada seperti tugas atau mungkin soal-soal berupa PDF nanti tidak kesulitan. Oke. Nah, nanti kita akan belajar ini untuk ekosistem ya. Itu ini peta konsepnya, dari lingkungan dipengaruhi oleh manusia. Yang merah, Mbak. Yang merah. Namanya apa ya? Sebentar, saya aplikasi. Di mana ya saya nyimpennya? Saya tuh juga PDF reader. Pakai aja PDF reader, itu lumayan gampang dipakainya, nggak pakai ribet, Mbak. PDF reader yang warna merah. Merah agak nge-orange sedikit. Kalau saya pakai itu PDF-nya nggak ribet kok, nggak makan tempat banyak. Oke, saya lanjutkan turun. Ini peta konsepnya, langsung kita masuk saja ya. Ekosistem. Sebentar saya buka. Kalau saya selain pakai modul ini Mbak, saya juga combine dari beberapa buku dan juga LKS yang digunakan di SD, karena supaya nanti kalau ada kekurangan materi saya bisa menambahkan. Jadi makanya
Kalau di sini nggak ada, saya sering menambahkan, itu saya ngambil dari sumber lain. Nah, kita masuk ke dalam materi ekosistem ya, keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ada sebuah pohon, teman-teman, yang sedang ditebang. Nah, coba diperhatikan, ini pohon yang sedang ditebang. Oh, bosnya datang. Oke, Mbak Yeti, nggak apa-apa. Nanti jangan, kalau seandainya ini ya mau out dulu, jangan lupa nanti play recordnya supaya nanti materinya tidak tertinggal, karena insya Allah tanggal 24 sudah UTS semester 1 ya, ujian tengah semester. Kemarin kan seharusnya tanggal 3 kemarin diundur, nanti insya Allah kayak kemarin beritanya tanggal 24. Jadi nanti jangan lupa untuk play recordnya supaya materinya tidak ketinggalan, karena saya bikin soalnya juga tidak jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ya teman-teman, ada sebuah pohon ya yang sedang ditebang ya, digergaji ini. Nah, coba teman-teman sambil berimajinasi. Nah, pohon-pohon di hutan itu banyak yang ditebangi. Kemudian lahannya digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Bahkan penebangan hutan sering tidak terkendali, akibatnya banyak lahan yang menjadi gundul. Nah, setelah hutan itu menjadi gundul ya, tidak ada pohonnya, apa yang akan terjadi bagi ekosistem hutan? Nah, lingkungan ya teman-teman ya, lingkungan itu terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi ada tumbuhan, ada hewan, ada batu, ada air, ada tanah, ada rumput ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu lingkungan itu ada makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Nah, dari makhluk hidup dan tak hidup ini terjadi ketergantungan ya, atau hubungan, saling ada hubungan. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Jika salah satu komponennya itu terusik, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sebagai contoh, dalam lingkungan hutan ya teman-teman ya. Nah, jika pohon-pohon ini ditebangi, nah lama-lama hutan ini akan menjadi tandus. Nah, apa yang terjadi jika hutannya terjadi tandus? Binatang-binatang yang tinggal di hutan akan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, tidak mempunyai tempat untuk tinggal dan hidup. Apa yang terjadi jika seperti itu? Lama-lama binatang ini akan punah. Ya, makanya dalam ekosistem jika salah satu komponennya itu terganggu atau terusik, dia akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama itu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Apa saja itu? Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup kemarin kita sudah belajar pada yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, dia itu menghasilkan energi, bergerak, bernafas, mengeluarkan zat sisa, ya kan? Dan juga memerlukan makanan dan minuman. Nah, di sini ciri-cirinya salah satu adalah memerlukan makanan. Untuk apa makanan itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dia memerlukan energi untuk bergerak, untuk bernafas ya.
dan untuk berkembang biak ya, bertambah banyak. Nah, itu pasti memerlukan energi. Nah, energi itu didapatkan dari makanan. Manusia juga melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kegiatan manusia tanpa disadari juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi manusia kan juga termasuk makhluk hidup ya teman-teman ya. Nah, dia juga melakukan kegiatan yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan, sandang ya. Tapi kegiatan yang dilakukan manusia ini ternyata itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, jika lingkungan itu berubah ya, otomatis ekosistemnya juga berubah. Maka makhluk hidup penghuni ekosistem tersebut juga akan berubah. Sebagai contoh, dalam sebuah lapangan ya, di sini ada kolam ikan. Nah, ikan ini makan belalang ya teman-teman ya, makan belalang. Ini adalah rumput-rumputnya. Nah, karena manusia membunuh rumput-rumput ini, akhirnya belalang ini tidak mempunyai makanan, mati. Nah, kalau belalang ini mati, secara otomatis ikan pun juga tidak mendapatkan makanan, akhirnya juga ikut mati dan punah. Makanya disebutkan jika salah satu komponen dari lingkungan itu rusak ya, itu akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Oke. Nah, kegiatan apa saja dari manusia yang dapat berpengaruh pada ketidakseimbangannya ekosistem? Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Hutan itu adalah hamparan lahan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Nah, selain itu, hutan juga merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki banyak manfaat. Ya, karena hutan itu sebagai tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan. Mampu menahan air hujan sehingga sumber air selalu tersedia. Ya. Berbagai jenis tumbuhan berkayu juga banyak terdapat di hutan. Jadi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat menyimpan air. Nah, makanya fungsi dari hutan itu sangat besar sekali ya. Nah, tetapi manusia itu sering memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kehidupan mereka. Ya. Salah satunya mereka menebang pohon di hutan, diambil kayunya. Selain manusia menebangi pohon, ya, mereka juga membuka lahan pertanian atau permukiman. Nah, dalam penebangan hutan ini seringkali tidak terkendali teman-teman. Jadi hanya memikirkan semua kebutuhan yang mereka perlukan tanpa memperdulikan alam. Jadi mereka mau menebang pohon sehingga hutan itu habis ya, menjadi gundul. Nah, di sini akibatnya apa ya? Tidak ada tumbuhan yang menutupi permukaan tanah. Nah, ketika hujan turun, air tersebut tidak dapat diserap oleh akar tumbuhan. Akibatnya, karena hujan yang semakin deras, dia akan menghanyutkan permukaan tanah bagian atas. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa permukaan tanah itu ya mengandung humus. Humus ini termasuk tanah yang sangat subur,
Jika tanah subur tadi tersapu air hujan, makanya tanahnya akan berubah menjadi tidak subur. Kehidupan organisme di dalam tanah seperti cacing ya, yang dia menggemburkan tanah, itu pun juga akan mati, terganggu. Nah, selain itu karena curah hujan yang tinggi, tidak adanya tanaman penyerap, dia akan mengakibatkan banjir dan juga longsor. Karena sudah tidak ada penahan air lagi ya. Jadi air itu akan langsung mengalir saja. Apalagi dalam keadaan hujan yang sangat deras. Nah, selain tanah yang menjadi tidak subur, selain terjadi banjir dan hujan, efek dari penebangan liar ini atau penggundulan hutan ini itu adalah hewan yang hidup di hutan itu juga ikut terganggu. Karena dia tidak mendapatkan tempat tinggal, karena kesulitan untuk mencari makanan, akhirnya lama-kelamaan hewan tersebut dia kelaparan dan akhirnya mati ya. Nah, kalau sudah mati seperti itu, lama-kelamaan hewan tersebut akan menjadi langka dan akhirnya akan menjadi punah. Atau mungkin ada binatang buas yang menuju ke pemukiman penduduk untuk mencari makan ya. Jadi dia menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Makanya teman-teman harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Boleh kita memanfaatkan sumber daya alam ya, boleh, tetapi jangan lupa untuk menjaga alam itu juga. Nah, yang kedua ya, tindakan atau kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah penggunaan bahan kimia. Nah, sekarang banyak sekali ya para petani di bidang pertanian itu menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida untuk membasmi hama. Nah, untuk pemakaian pestisida yang tidak tepat itu dapat mengakibatkan serangga kebal terhadap pestisida tersebut. Nah, jika hama tersebut sudah kebal terhadap pestisida ya teman-teman ya, dia akan cepat sekali berkembang biak. Seperti yang teman-teman tahu, kenapa hama itu dibasmi? Karena dia merusak tanaman. Tapi jika dia sudah kebal terhadap pestisida, akhirnya dia akan cepat berkembang biak, semakin banyak, dan tanaman pun akan rusak ya, karena terlalu banyak hama. Nah, makanya dalam menggunakan pestisida ya teman-teman ya, itu tidak boleh berlebihan ya. Selain dapat membasmi serangga, perusak juga dapat membasmi hewan lain yang bukan perusak. Jadi kalau kita menggunakan pestisida berlebihan, akhirnya banyak hewan walaupun kita tujuannya membunuh serangga ya, serangga perusak. Nah, tetapi hewan-hewan yang tidak merusak ya, itu juga ikut terbunuh karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Oke, karena ini servernya putus, saya log out dulu sebentar, nanti saya login. Oke, ini saya cek dulu. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya?
Maaf ya Mbak ya, tadi ini koneksinya putus, jadi saya logout dulu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya untuk penggunaan bahan kimia. Nah, selain penggunaan yang tidak tepat menyebabkan serangga kebal terhadap pestisida, nah penggunaan yang berlebihan dari pestisida juga dapat membunuh binatang lain. Nah, jika dalam penggunaannya itu ya, kalau berlebihan ya teman-teman ya, dia itu juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Karena bahan kimia itu mudah larut dalam air yang digunakan petani untuk mengairi sawah. Hal ini dapat mengakibatkan air sawah tercemar karena bercampur dengan bahan kimia. Air sawah yang telah tercemar akan masuk ke lingkungan perairan sehingga membahayakan makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Nah, bayangkan saja air yang ada di sawah ini sudah tercemar pestisida. Dia mengalir ke sungai. Nah, di situ di sungai ada suatu ekosistem ya, ekosistem sungai ya. Di situ ada populasi ikan, ada populasi rumput-rumput di sungai, ada populasi udang dan lain sebagainya. Nah, karena airnya itu tercemar ya, mengandung racun, otomatis ikan-ikan yang ada di sana dan tumbuhan-tumbuhan di sana juga dia terpengaruh, ikannya mati, tumbuhan-tumbuhannya juga bisa ikut mati. Nah, dan bagaimana bila air itu dikonsumsi oleh manusia? Nah, dapat terbayang nggak teman-teman? Manusia juga ikut mengkonsumsi racun ya. Nah, bisa saja menyebabkan penyakit atau kematian. Jadi makanya dalam penggunaan bahan kimia teman-teman harus lebih selektif. Ya, bisa mati juga Mbak. Lebih selektif dan juga tidak berlebihan. Karena ini ya teman-teman, kalau istilah dalam kedokteran itu resisten ya, seperti serangga itu sama dengan penyakit. Jika dia sudah kalau banyak mati biasanya itu, kalau manusia kan enggak, sekarang udah enggak ada yang minum dari sungai ya Mbak ya. Minum, masa Mbak? Minumnya kan dari ini. Mereka mah minum memang sengaja. Biasanya kalau dulu ya, kalau dulu memang masih kadang orang di sawah ya, karena kehabisan air yang dibawa dari rumah, jadi mereka ngambil ya dari air grojogan seperti itu, mereka minum. Nah kita tidak tahu bahwa air tersebut memang dianggap bersih, memang bening ya, bening bersih. Tetapi kita tidak tahu kandungan kimia apa saja yang ada di air itu. Bisa saja pestisida yang digunakan oleh para petani, dia sudah mencemari air tersebut. Nah, karena tidak tahu, akhirnya air itu diminum dan akhirnya bisa menyebabkan kematian juga atau keracunan. Oh, Mbak Yeti pernah minum air di parit gitu. Rasanya sama saja ya Mbak ya. Oh, dikasih sama nenek. Tapi kalau zaman dulu sepertinya penggunaan pestisida tidak sebanyak yang zaman sekarang Mbak. Kalau dulu terkadang ini ya masih menggunakan ini pestisidanya itu bukan dari bahan kimia, tetapi dari bahan-bahan alami seperti percampuran jahe sama dengan rumput ilalang. Itu ada itu tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk membunuh hama, itu salah satunya jahe, itu juga bisa dimanfaatkan. Oh, bagus banget. Oke. Jadi kalau saran saya sih untuk pestisidanya lebih baik menggunakan bahan alami ya, daripada menggunakan ini bahan kimia.
Oke, yang ketiga, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem adalah pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri. Jadi dalam ini ya, setiap hari kita itu pasti membuang sampah. Ya teman-teman ya, pasti ya. Karena entah itu sampah makanan, sisa-sisa makanan, sampah organik, sampah anorganik, ataupun sampah-sampah daun dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, seharusnya kita kan membuang sampah itu di tempat pembuangan sampah. Namun fenomenanya ya, yang terjadi banyak sekali orang-orang yang membuang sampah itu ke sungai. Nah, hal ini itu dapat mengakibatkan pencemaran air. Karena sampah itu sendiri ya teman-teman ya, kalau kita simpan itu kan lama-lama baunya busuk ya. Nah, di situ banyak sekali tersimpan bibit penyakit dan juga racun. Akibatnya penyakit itu dapat tersebar dengan mudah. Makanya banyak orang ya dulu waktu masih ini ya di Sungai Ciliwung yang di Jakarta itu banyak sekali yang rentan terkena penyakit diare. Ya itu salah satunya disebabkan karena pembuangan sampah yang di sungai. Ya, jadi dia menyebabkan kondisi lingkungannya kumuh, penyakitnya dapat berkembang dengan mudah, akhirnya banyak sekali orang yang terkena diare salah satunya. Oke. Nah, selain manusia yang terkena dampaknya itu sendiri, hewan-hewan yang ada di sungai pun juga mendapatkan dampaknya. Kalau seandainya sampah itu mengandung racun, otomatis ikan-ikan yang ada di sawah, ikan-ikan yang ada di sungai itu juga ikut mati. Oke, jadi makanya kalau membuang sampah itu seharusnya ke tempat pembuangan sampah, tidak di sungai ya. Nah, selain rumah tangga, industri juga dapat menghasilkan limbah. Nah, limbahnya itu juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Biasanya kalau dalam pabrik-pabrik ya teman-teman ya, dia akan mengeluarkan sisa atau buangan asap ya, atau juga berupa limbah padat maupun limbah cair. Jadi limbah dari industri itu bisa berupa gas ya, berupa asap ya. Asap ini biasanya mengandung sulfat ya, SO4 sulfat. Dia bersifat asam, jadi dia dapat merusak. Selain menyemari udara, kita menghirup udaranya, bahkan besi saja kalau terkena cairan sulfat ini, SO4 ini, lama-lama dia akan keropos. Apalagi kalau kita harus menghirup udara itu setiap hari. Terbayangkan bagaimana organ tubuh kita nanti. Nah, itu akan menyebabkan penyakit juga. Nah, limbah padat kalau seperti yang saya tahu, contoh saja di PLTU yang dekat di sini, dia mengeluarkan limbah padat berupa fly ash. Ya, jadi dia seperti debu yang sangat halus sekali. Nah, debu itu kan otomatis kan dia mudah sekali terbawa angin. Nah, terhirup oleh udara. Ya, kita bernafas mengendap dalam paru-paru. Nah, itu juga dapat menyebabkan penyakit yang merugikan manusia itu sendiri berupa cairan. Nah, biasanya limbah industri ini ya, ada yang langsung dialirkan ke sungai, ada yang dialirkan ke laut. Nah, limbah yang berupa cair ini memang dia sudah dilakukan uji penetralan ya, penetralan limbah. Tetapi air limbah tersebut tidak 100% dia tidak mengandung zat kimia. Pasti dia mengandung zat kimia.
Nah, zat kimia ini sebagai contoh, dia dialirkan ke sungai. Nah, air sungai tersebut dia akan tercemar, ya, airnya tercemar. Kemudian ikan-ikan tersebut, ya, karena tadi sudah dinetralisasikan kan, dia dalam porsi kecil, ya, ikan-ikan ini tidak mati, tetapi dia menyerap zat kimia tadi. Nah, otomatis zat kimia tersebut akan mengendap di tubuh ikan. Nah, ikan ini kita konsumsi, dimakan oleh manusia. Siapa yang mendapat kerugian lagi? Manusia itu juga. Nah, makanya sangat penting menjaga kelestarian alam ini ya teman-teman ya. Nah, makanya untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan adanya recycle atau daur ulang, dapat didaur ulang ya. Kalau di sini yang fly ash itu didaur ulang menjadi pavin ya, atau batu ini, batu apa yang kayak batu bata, bataringan ya, didaur ulang menjadi batu bataringan dan juga pavin ya, itu kalau berupa padat. Tapi kalau yang sudah berupa asap ya, berupa asap, bagaimana cara mendaur ulangnya? Sangat sulit ya teman-teman ya. Nah, caranya mungkin banyak dilakukan penghijauan ya di sekitar pabrik tersebut. Jadi ada tanaman yang menetralisasikan udara tersebut. Ya. Terus kalau untuk air ini juga memang sedikit sulit sekali karena tidak mungkin limbah pabrik itu 100% dia netral dari zat kimia, itu tidak mungkin, pasti ada zat kimia yang ke bawah. Tapi kalau saran saya, mencari ikannya jangan di sekitar sungai atau daerah yang dekat pabrik, karena ikan tersebut dalam kondisi kandungan dagingnya itu juga pasti terdapat endapan bahan kimia yang di ini ya, menempel dari air tadi ya. Nah, kalau selain itu untuk sampah-sampah rumah tangga ini juga bisa ditanggulangi dengan melakukan recycle. Bagaimana caranya? Seperti botol. Nah, botol plastik ini jangan sekali dibuang. Nah, kita bisa memanfaatkan, mungkin dipakai untuk tempat pensil, untuk pakan burung. Nah, kalau berbelanja ya teman-teman ke supermarket ya, banyak yang pakai kantong plastik. Nah, sekarang diganti dengan tas kain. Jadi tidak boros kantong plastik, karena kantong plastik sendiri ya teman-teman ya, kalau dibuang dia itu memerlukan waktu 100 tahun baru terurai. Jadi dia memerlukan waktu 100 tahun itu baru terurai. Bayangkan kan berapa lamanya. Nah, sementara penggunaan plastik setiap hari itu tidak hanya satu, banyak sekali menumpuk. Dari berapa ini manusia yang ada di bumi, dia menggunakan plastik semua. Nah, makanya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, salah satunya dengan kalau berbelanja bawa tas dari rumah ya, bisa dari kain atau dari rotan. Jadi setidaknya kita dapat mengurangi penggunaan plastik ya. Itu adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu perusakan terumbu karang. Nah, perusakan terumbu karang ini itu adalah salah satu kegiatan ekosistem ya yang tidak seimbang yang dilakukan oleh manusia di laut. Nah, terumbu karang ini merupakan
ekosistem dalam laut. Pasti pernah dong lihat terumbu karang ya teman-teman ya. Nah, di dalam laut ini teman-teman terdapat ribuan jenis tumbuhan, ikan, dan makhluk hidup laut lainnya. Dan semuanya itu hidup di sekitar terumbu karang. Jadi terumbu karang ini itu sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat mencari makanan. Tempat tinggal dan mencari makanan. Nah, bagaimana kalau tempat ikan dan makhluk hidup lainnya ini tinggal dan mencari makanan ini rusak atau sudah tidak ada? Sudah bisa kebayang teman-teman ya, secara otomatis ikan akan kesulitan untuk mencari makan. Lama-lama ikan kecil ini kan mencari makan di sekitar terumbu karang. Nah, karena sulitnya makanan, jadi mereka sulit untuk berkembang biak. Ikan yang besar memakan ikan kecil, dia tidak berkembang biak, akhirnya habis. Nah, ikan besar ini tidak mempunyai makanan, akhirnya lama-lama juga akan mati. Makanya ya balik lagi, menjaga kelestarian alam itu sangat penting ya. Nah, di sini satu terumbu karang itu dapat menjadi tempat hidup bagi 3.000 spesies karang, siput, udang, dan ikan. Bayangkan kan satu terumbu karang. Kalau yang dirusak itu satu, itu sudah mengancam ketidakseimbangan ya. 3.000 spesies karang, siput, udang, dan ikan laut. Bagaimana kalau yang dirusak itu banyak sekali terumbu karangnya? Pasti akan ekosistem sangat tidak seimbang, rusak di mana-mana, hewan akan mati dan punah ya. Nah, terumbu karang ya teman-teman ya, itu biasanya banyak ditemui di perairan laut tropis. Nah, terumbu karang yang terbesar dan sangat terkenal sekali itu adalah karang penghalang besar atau the Great Barrier Reef, itu berada di Australia. Dia itu memiliki bentang panjangnya terumbu karang itu 2000 km. Berarti kalau satu terumbu karang ada 3.000 spesies karang, kalau 2 km ini kebayang berapa spesies karang yang ada di situ? Nah, pada umumnya ya teman-teman ya, terumbu karang di laut itu berumur antara 5.000 sampai 10.000 tahun. Jadi dia bisa tinggi dan indah ya, seperti kalau kita lihat di video-video atau di TV-TV atau mungkin di YouTube ya, ada terumbu karang yang begitu indah. Nah, untuk bisa seperti itu dia itu memerlukan waktu 5.000 sampai 10.000 tahun. Lama sekali ya teman-teman ya. Bahkan ada terumbu karang yang lebih tua lagi, hingga jutaan tahun, yang dijumpai dalam keadaan mati. Namun keberadaan terumbu karang sekarang ini terancam kepunahannya. Kenapa? Karena banyak sekali nelayan yang tidak bertanggung jawab ketika menangkap ikan, atau mungkin ada yang diambili untuk dijual. Nah, terus selain ini diambil untuk dijual, tadi saya sebutkan adanya nelayan tidak bertanggung jawab. Apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap ikan menggunakan peledak ya, sehingga peledak ini otomatis merusak terumbu karang ya. Selain itu, jumlah karang semakin berkurang karena banyak diambilin untuk dijual sebagai barang cindera mata. Bayangkan, mereka untuk tumbuh saja bisa menjadi besar dan cantik,
itu memerlukan waktu 5.000 sampai 10.000 tahun dan dirusak dalam waktu kurang dari 5 menit. Kebayang nggak teman-teman, itu waktu yang lama sekali dibayar dengan waktu yang singkat sekali untuk rusaknya. Makanya dari diri kita sendiri harus ditumbuhkan kesadarannya. Di kampungku banyak lause teri. Sekarang kalau di tempatku gimana nih Mbak? Kalau di tempatku nggak kalau air surut, kalau cari ikannya dihancurin karena oh begitu. Jadi nyari ikannya, karangnya dihancurin ya Mbak ya. Wah, ini mah salah satu tindakan yang merusak ekosistem. Sekarang sudah tahu ya Mbak ya, bahwa terumbu karang itu memerlukan jutaan tahun, ya ribuan tahun untuk bisa cantik seperti itu. Masih mau mencari ikannya dengan dihancurkan Mbak. Kebayang nggak kalau sekarang dihancurin? Iya, sekarang yang dihancurin ya Mbak, sekarang dihancurin. Nah, untuk memerlukan waktu seperti itu kan lama sekali. Nah, kalau setiap hari dihancurin, lama-lama kan tidak ada, rusak. Kalau sudah rusak, ikan-ikan ya, itu kan di situ dia mencari makan, tempat tinggal, berlindung dari pemangsa. Nah, ekosistemnya akan ini ya, rusak, jadi tidak seimbang. Lama-lama hewan-hewannya juga akan punah. Iya, banyak, saya kalau lihat itu di sini kan daerah pesisir ya, itu banyak di tempat wisata itu diambilin untuk dijual. Sayang sekali ya. Yang model kipas yang kayak jamur tapi cuman separuh yang lebar sekali itu. Padahal dia untuk menjadi seperti itu ini ya ribuan tahun. Ini apa Mbak? Sip. Oh, dipajang. Ini itu adalah salah satu tindakan yang merusak alam sekali ya. Tapi banyak ini ya, pemerintah juga sudah mulai sadar dan banyak beberapa orang yang dia peduli sama lingkungan juga mulai ini ya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan ya. Kalau di daerah sini ya Mbak ya, di Jepara sini saya lihat sudah banyak, jadi karang itu nggak lagi ngambil di laut. Jadi mereka kayak mempunyai satu tempat ya, itu mereka karangnya itu diternak, jadi dibudidayakan, diternak gitu. Tapi mereka ya paling kalau untuk karang-karang yang pertumbuhannya agak cepat kali ya Mbak ya, di situ mulai dibudidayakan, jadi mereka tidak lagi mengambil dari laut ya. Semoga saja banyak orang yang lebih mencintai alam kita ya Mbak ya, karena sayang sekali. Oh, airnya surut sampai ini ya Mbak ya. Kalau di sana memang terkenal dengan ini ya, terumbu karangnya yang cantik ya, kalau di daerah Lombok ya. Saya saja pengen sekali ke sana. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Kegiatan yang merusak ekosistem selanjutnya yaitu adalah perburuan hewan secara liar. Oh, surutnya sampai tengah. Wih, berarti karang-karangnya kelihatan cantik sekali ya Mbak ya. Tidak usah diving, jadi cukup berjalan kaki. Wah, boleh ya nanti Mbak kalau pulang saya main ke sana. Oke, saya lanjutkan ya, perburuan hewan secara liar. Nah, perburuan binatang banyak dilakukan karena beberapa alasan ya. Ada yang dilakukan itu hanya sekedar hobi,
ada yang juga untuk kepentingan ekonomi. Nah, hewan-hewan tadi yang diburu itu ditangkap kemudian dijual atau diambil daging atau kulitnya. Beberapa binatang langka yang menjadi sasaran para pemburu antara lain itu ada paus, harimau, buaya, kijang, badak, dan penyu. Nah, perburuan hewan secara liar ini juga menyebabkan penurunan jumlah hewan itu menurun. Nah, kalau sebagai contoh harimau, ya, harimau dia dalam kurun waktu 1 tahun dia mempunyai anak 2. Nah, ini 1 tahun 2 untuk satu harimau. Tetapi perburuan ini dalam 1 tahun bisa mencapai puluhan harimau. Tidak seimbang ya. Ini tidak seimbang. Lama-lama harimau ini akan habis atau punah. Nah, akibatnya keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Sebagai contoh dalam rantai makanan. Ini rumput. Ya teman-teman ya, rumput. Dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini dimakan oleh serigala contohnya. Ini saya menggambarkan serigalanya bagaimana ini. Ini serigala. Nah, dimakan oleh serigala. Nah, serigala ini dimakan oleh singa sebagai contohnya. Nah, dimakan oleh singa. Nah, jika singa ini banyak diburu oleh manusia, ya teman-teman ya, otomatis populasi serigala ini akan meningkat. Karena dia tidak ada yang memburu. Ya kan? Putus. Di sini kan putus rantai makanannya. Nah, populasinya akan meningkat, jumlahnya akan banyak. Nah, kelinci dia akan semakin banyak diburu oleh serigala. Nah, otomatis karena banyaknya populasi serigala, kelinci ini banyak yang dimangsa. Akhirnya jumlahnya semakin sedikit. Lama-lama akan habis. Ya, habis. Nah, kalau habis, siapa yang memakan rumput ini? Nah, populasi rumput ini akan semakin meningkat, semakin banyak. Seimbang nggak kalau seperti ini? Seimbang nggak Mbak kalau seperti ini? Jadi serigalanya semakin banyak, kelincinya habis, singanya habis, rumputnya semakin banyak. Kan nggak mungkin juga serigala makan rumput. Kan nggak mungkin ya. Serigala dia adalah hewan termasuk hewan karnivora, dia memakan daging. Nah, lama-lama karena dia tidak punya bahan makanan, tidak ada yang dimakan, dia pun ikut punah, mati kelaparan. Makanya perburuan liar itu kenapa sangat dilarang? Dia akan merusak populasi, jumlah hewan, dan juga akibatnya merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Ya, oke. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat merusak ekosistem. Ada perburuan hewan liar, ada penggundulan hutan, ada pembuangan sampah rumah tangga dan industri, ada pemakaian bahan kimia. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak soal kegiatan manusia yang merusak keseimbangan ekosistem? Ada yang ditanyakan Mbak?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bagian tubuh tumbuhan yang sering diambil untuk dimanfaatkan. Oke, di sini. Oh, ini sudah diingatkan tinggal 5 menit. Oke. Ini saya nggak extend ya Mbak ya, sudah 2 jam, takutnya kelelahan, dan kali kan ini mulainya tepat waktu ya. Oke, untuk bagian tubuh tumbuhan yang sering diambil untuk dimanfaatkan ya, bahan makanan yang konsumsi manusia sebagian besar itu berasal dari tumbuhan ya. Bagian yang dimakan biasanya ada daun dan buahnya. Pohon-pohon besar diambil batangnya untuk kegiatan industri. Pengambilan bagian tumbuhan tersebut tidak akan merubah keseimbangan ekosistem bila dalam jumlah yang normal. Ya, ingat ya. Jadi tidak akan mengganggu ya keseimbangan ekosistem kalau pengambilannya dalam jumlah normal. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu merupakan faktor yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Ya. Sebagai contoh tadi seperti penambangan hutan, pembuangan sampah rumah tangga dan industri, perburuan liar. Nah, siapa yang paling berpengaruh pada keseimbangan ekosistem? Manusia. Jadi manusia ini merupakan faktor yang berperan paling penting ya. Jadi kalau manusianya baik ya, ekosistemnya juga seimbang dan baik. Kalau manusianya buruk, ekosistemnya juga buruk ya. Nah, tumbuhan yang sering diburu ya teman-teman ya, ini selain yang dikonsumsi untuk bahan makanan ya, ini untuk tumbuhan-tumbuhan yang langka atau dilindungi ya. Nah, yang sering diburu dan dimanfaatkan oleh manusia yaitu jati, cendana, bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai, kayu hitam atau kayu iboni, kalau kita kenal dengan mahoni, dan gaharu. Beberapa dari tumbuhan tersebut terancam punah karena diambil terus-menerus tanpa ada usaha kelestarian. Kita ambil saja contoh pohon jati ya Mbak ya. Nah, pohon jati ini kan sangat terkenal dengan kayunya yang kuat, ulet dan tahan ya, tahan lama. Dan juga kualitas kayunya juga bagus. Nah, karena kebutuhan industri dengan kebutuhan masyarakat yang ingin membangun rumah dan lain sebagainya, banyak pohon jati ini yang ditebang, diambil ya, diambil. Tetapi tidak diikuti dengan penanaman kembali. Lama-lama pohon jati ini akan punah karena dia hanya diambil dan tidak ditanam ya. Nah, sekarang yang sudah mulai terancam punah di sini disebutkan itu seperti pohon cendana dan gaharu. Kayu jati itu kenapa banyak diambil dan dimanfaatkan oleh manusia? Karena dia itu digunakan untuk peralatan rumah tangga karena sifatnya yang kuat dan tidak mudah patah. Dan selain itu, banyak industri mebel dan ukiran juga menggunakan kayu jati sebagai bahan baku. Akibatnya, pengambilan pohon jati pun dilakukan secara besar-besaran. Ya. Jadi yang belum siap tebang sudah ditebang. Nah, yang belum besar sudah ditebang. Akhirnya karena belum ini ya, tapi pengambilannya sudah terus menerus dan besar-besaran, akhirnya lama-lama juga akan
punah ya. Begitu juga dengan kayu cendana. Kayu cendana banyak diincar karena harganya mahal dan juga sangat baik untuk membuat peralatan rumah tangga, hiasan dan barang cindera mata. Selain itu, kayu cendana ini juga beraroma wangi. Jadi banyak digunakan untuk pewangian. Oh, ini waktunya saya lupa, kita lanjutkan minggu depan ya Mbak ya. Ini